menurut saya ya, banner itu tidak begitu penting. Jadi justru yang tahun 2019 itu saya tidak pakai banner sama sekali. Sama sekali? Sama sekali. Tidak terlalu berlebihan jika saya mengatakan bahwa seorang Murdi Hantoro ini adalah suhunya para anggota legislatif di kabupaten. Bisa dibayangkan Pak Murdi Hantoro ini sudah menjadi anggota legislatif selama 5 periode. 5 periode. Sejak 99 ya Pak? 99 ya. Sampai hari ini. Hari ini. Bahkan terbaru yang Pileg 2024, Pak Han ini juga lolos ke DPRD Kabupaten Kediri. Berarti mau ke 6 periode. 6 periode. Pertanyaannya Pak, semudah itukah menjadi anggota legislatif bagi Pak Han? Saya sedikit cerita Mas ya. Jadi sebetulnya dibilang mudah ya tidak mudah. Dibilang sulit ya tidak sulit sebetulnya. Jadi gini, ya kuncinya kita itu yang pertama tidak berubah ya. Artinya tidak berubah itu ketika kita sebelum jadi anggota dewan dan setelah jadi anggota dewan ini tidak berubah, baik perilaku, sikap, kebiasaan dan sebagainya. Nah, dari situ mungkin masyarakat menilai ya. Jadi kita tidak pernah berubah lah. Artinya yang biasanya kita sering nongkrong di warung ya tetap nongkrong di warung. Sering melekan sama teman-teman ya sering kita melek. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Toh itu juga untuk menyerap aspirasi juga. Jadi ketika ada masalah-masalah di masyarakat dari mereka itu kan juga bisa muncul. Sehingga dengan begitu kita tetap dekat dengan masyarakat. Setiap ada permasalahan di masyarakat kita tahu dan kita bisa bantu, dan kalau kita bisa bantu itu bisa goal itu ya, itu merupakan suatu kepuasan. Ya kuncinya itu. Artinya mudah atau susah Pak menjadi anggota legislatif itu? Ya kalau menjadi anggota legislatif saya kira juga karena ini tugas ya. Karena saya seorang partai yang ditugaskan di anggota legislatif, meskipun itu berat ya harus kita jalankan. Artinya tidak ada, bagi saya tidak ada tidak merasa keberatan lah, intinya itu. Berarti memang Pak Han ini tidak instan ya menjadi seorang kader di partai politik, terutama di PDIP. Saya kira saya terjun di dunia politik ini mulai tahun 87, sebelum adanya PDI Perjuangan ya, masih PDI. Tahun 87 saya sudah menjadi... Masih era Orde Baru ya? Orde Baru. Jadi 87 itu saya sudah menjadi Kordes, dulu belum ada ranting. Masih ada 3 partai saja? Tiga Golkar, partai. P3 dan PDI. Saya sudah menjadi koordinator desa. Ya, usia berapa Pak? Usia 22 kalau tidak salah. 22 tahun? 22 tahun. Kita sudah menjadi Kordes, karena memang pada waktu itu kan cari kader di PDI kan juga sulit ya pada waktu itu. Banyak yang takut juga, kan tidak seperti sekarang sudah sudah bebas begitu ya. Zaman Orde Baru kan masih banyak yang takut. Ya. Berarti usia 22 sudah masuk partai, kemudian menjadi anggota dewan pertama kali tahun 99. Tahun 99. Di usia berapa berarti tahun 99 menjadi anggota DPRD? Tahun 99 saya kalau tidak salah usia 34. 34. Itu proses yang sangat panjang loh berarti kalau dalam karir politik ya. Kalau dibilang panjang ya panjang Mas ya. Panjang ya. Panjang. 22 ke 34 itu kan proses yang panjang. Panjang, 12 tahun. Untuk ditempa di di partai politik. Iya. Jadi insya Allah saya juga sudah dapat gemblengan dari senior kita ya pada waktu itu. Jadi bagaimana di organisasi, bagaimana kita
menanamkan ideologi, bagaimana kita harus disiplin partai dan sebagainya, ini sudah ada kemungkinan itu. Jadi tidak instan begitu saja comot terus dicalonkan, enggak. Kita mulai dari bawah memang. Dari bawah. Dari bawah. Benar-benar dari bawah. Ya? Dari bawah. Dan kebetulan pada waktu itu saya sering dolan ke rumahnya ketua partai, pada waktu itu masih Pak Wiono ya. Pak Wiono di Ngurah sini. Jadi kita sering dolan, sering ngobrol-ngobrol, sehingga dari situ mungkin tertanam ideologi yang kuat, tertanam rasa disiplin partai, tertanam rasa kebersamaan dan sebagainya. Akhirnya tahun 99 itu memberanikan diri untuk mencalonkan menjadi anggota legislatif di Kabupaten Kediri. Nah, tahun 99 itu sebetulnya saya juga tidak begitu berminat ya. Artinya itu karena sudah ada perubahan dari PDI ke PDI Perjuangan tahun 98 ya, terus 99 pemilu itu. Nah, ketika itu saya dipercaya menjadi ketua PAC. Ketua PAC karena di wilayah saya di Kecamatan Papar. Papar. Ya, di wilayah saya ini kehilangan figur karena dulu ada istilahnya antara PDI-nya Suryati sama PDI-nya Bu Mega. Ya, kebetulan banyak senior itu yang ikut Pak Suryati. Nah, terus saya yang termasuk yang di depan yang ikut Bu Mega. Nah, sehingga ketika pemilu 99 saya sama ketua partai pada waktu itu Mbak Dasikun, ini saya diminta untuk mencalonkan. Nah, pikiran saya dulu tidak istilahnya saya cuma senang di partai itu saja, tapi tidak memikirkan untuk menjadi anggota dewan, enggak. Terus sama Mbak Dasikun pada waktu itu diminta untuk mencalonkan. Akhirnya saya minta waktu, kalau tidak salah pada waktu itu saya minta waktu 1 minggu ya. 1 minggu untuk berpikir dulu. Terus saya pikir-pikir, ternyata kalau memang ini jalan saya di politik ya saya harus iya. Akhirnya sama Mbak Dasikun diminta dicalonkan, terus saya sanggup gitu untuk mencalonkan. Kenapa saat itu masih ragu-ragu, Pak? Yang pertama, saya masih belum pede ya. Menurut saya, apakah bekal saya di partai ini sudah cukup, artinya sudah mumpuni untuk saya menjadi anggota dewan. Pada waktu itu belum begitu pede. Sampai segitunya ya? Ya itu kan harus menjadi pertimbangan juga. Jangan sampai nanti saya jadi anggota dewan menjadi bahan tertawaan, kan tidak enak juga. Ya. Itu yang betul-betul saya pertimbangkan. Berarti memang modal anggota dewan itu kan selain modal sosial juga pengetahuan harus dibekali juga kan? Ya harus dipersiapkan, dipersiapkan. Jadi yang pada waktu itu saya sama itu nanti bisa digodok dan sebagainya. Akhirnya ketika begitu jadi sama Mbak Dasikun sering dikasih materi-materi ya untuk dipelajari. Ini untuk bahan nanti kedepannya seperti ini dan sebagainya. Jadi kita pada waktu itu kan saya juga belum pernah pengalaman di pemerintahan juga masih nol ya. Akhirnya dengan belajar alhamdulillah pada waktu itu langsung dipercaya menjadi ketua komisi. Tahun 99. Tahun 99. Jadi saya anggota ketua komisi itu hampir 3 periode. Hampir 3 periode. Tahun 99 sampai tahun 2014. Sekarang ini Pak, yang pileg tahun ini Pak Han kan juga sudah lolos ya? Insya Allah lolos. Ya, sudah lolos ya dari hasil rekapitulasinya KPU, sudah lolos dan akan memasuki periode yang ke-6 ya, tahun 2024 sampai nanti 2029. Pak Han masih ingat boten perolehan suaranya Pak Han dari awal sampai sekarang 2024, terutama yang ini ya,
proporsional terbukanya. Mulai tahun berapa Pak proporsional terbuka itu? Proporsional terbuka itu mulai tahun 2009. 2009 ya? 2009. Masih ingat Pak berapa perolehannya per 2009 dulu saya dapat 11.150. 2009? Ya, 2009. Terus 2014 saya dapat sekitar 9.000, 8.000 berapa itu ya. Turun. Terus 2019 saya dapat 10.150. Naik lagi. Terus tahun kemarin, Ya, tahun ini ya, saya dapat 10.560. Naik sedikit. Tapi ya kira-kira konstituennya hampir itu saja, Mas, sama. Kan karena kita ada binaan di situ ya, di Dapil. Nah, konstituen ini dari 2009 tadi sampai 2024 apakah sama? Ya hampir 80% sama. Artinya kita kan ada pembinaan pada konstituen. Jadi orang Jawa itu kan penak, Mas ya. Artinya disopo kan wis seneng. Jadi ketika kita kita tidak berubah sikap, kita tetap sering dolan ke teman-teman pengurus di ranting, di anak ranting. Jadi saya upayakan setiap minggu, 1 minggu, apakah itu dolan ke 2-3 ranting atau 4 ranting itu kita pastikan. Jadi setiap 1 minggu kita tetap selalu turun ke bawah. Dan itu tidak modal. Artinya tidak modal, tidak mengeluarkan dana. Kita dolan ke rumahnya, kadang-kadang malah nek wong desa ya kita pulang dikasih pisang, dikasih buah-buahan yang hasil dari desa ya, pepaya itu. Malah seneng, di dolan itu malah seneng. Yaitu asiknya di situ. Jadi merasa dekat dengan teman-teman pengurus yang di bawah, merasa dekat dengan masyarakat itu seneng, Mas. Jadi kita tidak harus mengeluarkan uang banyak, tapi mulai malah disangoni. Kadang dikasih pisang, kadang dikasih pepaya dan sebagainya, kadang kacang dan sebagainya. Ya itu seneng. Nah ini Mbak, biasanya kan beberapa anggota dewan yang lain, jadi ketika dia misalnya periode pertama dia lolos, kemudian periode kedua kadang tidak lolos. Nah ini yang terkadang menjaga konstituen kan yang agak sulit ya. Kemudian mungkin juga perubahan konstituen usia, apalagi yang misalnya 2024 itu kan rata-rata banyak pemilih pemula, usia-usia muda. Nah Pak Han apa juga memetakan itu untuk pemilih pemula di 2024 atau memang sudah memetakan bahwa konstituen ini atau konstituen saya sudah bisa meloloskan saya menjadi anggota DPRD? Modal utama itu konstituen yang lama, artinya yang sudah kita bina. Ini yang modal utama, Mas ya. Kan tidak menutup kemungkinan mungkin ada sebagian konstituen yang lama itu juga keluar ya, mungkin ada saudaranya yang ingin juga mencalonkan. Itu kan kita harus nyadari juga. Pindah haluan akhirnya pindah haluan. Tapi sebagian besar ini masih tetap ke kita. Nah untuk cari tambahan pasti ada yang keluar, ya kita juga harus mencari tambahan yang. Nah untuk tambahan-tambahan yang baru ini ya kita upayakan yang generasi muda ya, generasi muda yang betul-betul paham supaya kan ini coblos nama, Mas ya. Nah itu kan sulit juga, kan kita ada 5 lembar kertas. Kadang-kadang kalau orang tua kan kesulitan kalau tidak pengalaman. Nah itu yang saya utamakan untuk tambahan-tambahan ini yang dari generasi muda. Nah ini tapi juga tidak instan, artinya ketika saya begitu dilantik tahun 2019, ini kan saya juga sudah ancang-ancang untuk 2024. Jadi, sudah disiapkan ya 5 tahun ke depan seperti apa? Iya, nah nanti kita hitung kira-kira konstituen kita yang lama itu yang muncul berapa.
yang lepas berapa kan itu. Dan nanti kita harus cari tambahan berapa kan. Nah dari yang baru ini kita upayakan yang generasi muda. Nah, bagaimana pembinaan kita ya, kita melalui olahraga, terus kesenangan mereka apalah, mungkin melalui ya itu kita pendekatan lewat situ. Kan rata-rata kalau yang usia muda mereka di bawah 20 tahun ya, 25 atau di bawah 20 tahun lah ya. Di bawah 20 tahun, 25 lah, 25 tahun ke bawah. Nah, untuk membuat satu frekuensi dengan Pak Han yang mungkin usianya jauh di atas mereka itu bagaimana berarti? Ya sebetulnya juga hampir sama dengan teknik-teknik yang kita lakukan yang dulu-dulu ya. Artinya kita pendekatan dengan generasi muda bukan karena umurnya, Mas. Yang penting kita itu bisa mengikuti mereka itu maunya seperti apa kan. Suatu misal saya duluan di suatu wilayah ini, terus teman-teman itu punya hobi sepak bola misalkan. Kita ajak kumpul-kumpul, kita bantu alat-alat sepak bola misalkan begitu. Kalau mungkin di situ ada komunitas voli misalkan, ya, kita undang atau kita yang ke sana, nanti kita bantu alat-alat untuk voli dan sebagainya. Dari kalau saya yang rata-rata pendekatan dari olahraga. Menyasar ke hobi mereka ya berarti? Iya, dari hobi. Dengan begitu kita akhirnya kita akan bisa akrab ya. Jadi tidak pandang usianya, tapi hobi mereka itu apa, terus kita bisa mengikuti. Apalagi kita juga sekali-sekali ikut ya. Meskipun tidak bisa mengikuti prestasinya mereka ya, tapi paling enggak kita mengikuti guyupi itu seneng. Dari mereka tambah semangat. Karena begini Pak, kadang anak muda itu kan sangat pragmatis ya untuk menentukan pilihan siapa yang akan menjadi calon anggota DPRD. Misalnya dia milih, kalau yang cowok milihnya yang cantik, yang muda gitu biasanya. Kemudian yang cewek milihnya yang muda, yang ganteng gitu. Nah, itu yang mungkin ya. Saya kira enggak juga. Enggak juga berarti. Tapi kalau cewek milih saya juga termasuk ganteng. Oh, kira-kira begitu Mas ya. Mungkin iya Pak. Saya kira enggak juga. Jadi itu perlu pembinaan. Jadi enggak bisa instan mandang foto terus tertarik, itu enggak. Karena apa? Di kertas suara itu tidak ada foto. Oh iya. Tidak ada foto. Satu itu. Yang kedua, gambar banner ya yang di jalan-jalan itu kan banyak sekali. Artinya menurut saya ya, banner itu tidak begitu penting. Jadi justru yang tahun 2019 itu saya tidak pakai banner sama sekali. Sama sekali? Sama sekali. Kalau yang ini pakai karena tuntutan dari kader. Jadi kurang pede kalau tidak ada gambarnya. Tapi bagi saya tidak begitu penting karena saya sudah 25 tahun ya, sudah 5 periode. Terus kan sudah banyak yang kenal. Yang terpenting menurut saya ya pembinaan itu. Pendekatan, pembinaan. Karena banner itu kan kadang-kadang orang itu jenuh Mas, melihat banner ya. Apalagi kalau masangnya ngawur. Betul. Kadang nutupi orang nyebrang jalan dan sebagainya. Kalau yang kemarin ini saya pakai banner tidak banyak. 2024 ini ya? 2024. Cuma kecil-kecil, ukuran 1 meter kali 1,5 meter. Jadi enggak ganggu orang nyebrang, enggak ganggu. Itu cuma untuk menyemangati kader yang di bawah saja. Kalau enggak ada tuntutan itu sebetulnya saya juga enggak bikin banner. Itu pun saya pasang banner itu hari H-2 minggu kalau enggak salah. Jadi H-2 minggu. H-2 minggu baru masang. Sebelumnya enggak. Total berapa banner yang 2024? 2024 ini saya hanya bikin banner sekitar 150 paling. 150. Rata-rata kalau caleg lain biasanya berapa Pak? Mungkin bisa ribuan Mas. Ribuan ya? Ribuan. Itu tingkat DPRD kota kabupaten? Kota kabupaten. Ribuan. Bahkan kalau yang tambal sulam itu banyak. Ya minimal ya, saya hitung teman-teman yang banner itu sekitar 700 ke atas. Ya. Minimal 700. Jadi untuk banner saja biayanya sudah banyak. Besar. Di dapil berapa Pak? Saya dapil 1.
Dapil 1 meliputi kecamatan mana aja itu? Dapil 1 itu ada 6 kecamatan, Papar, terus Gampeng, Ngasem, Gurah, Kajen Kidul, dan Paku. Dan luas itu ya, Dapil 1 itu 6 kecamatan. 6 kecamatan cukup luas, kursi yang direbut 10 kursi. 10 kursi. PDI yang tahun ini dapat 3 kursi. Dari Dapil 1? Dari Dapil 1. Nah, itu tadi Pak Han tidak memasang banner yang 2019, kemudian yang tahun 2004 hanya 100 ya. 100. Itu berarti mengurangi budget. Benar, Pak? Iya. Menurut saya daripada untuk masang banner dan sebagainya, lebih baik anggaran itu kita bantukan yang real. Ya misalkan kita rupakan bola voli dan net voli, misalkan ya, kita rupakan seragam untuk sepak bola, nah itu kan lebih mengena, lebih mengena dan lebih mengikat. Karena kalau banner itu paling ya dilihat sekilas saja mas ya, kan tidak mungkin lah orang melilii banner satu-satu terus milih yang ganteng, nggak mungkin. Terus apalagi yang lewat itu yang semua tidak kenal banner itu kan tidak mungkin dihafalkan, tidak mungkin. Iya. Menurut saya, jadi lebih daripada kita masang banner yang lebih baik kita dana untuk turun ke bawah dan sebagainya itu lebih mengena menurut saya. Kan ada yang bilang satu caleg itu bisa menghabiskan sampai 500 juta, sampai 1 M lah di tingkat DPRD kota kabupaten. Pak Han di bawah itu. Kalau mungkin caleg-caleg yang instan mungkin saja mas ya. Tapi kalau kita mulai awal sudah ada pembinaan, sudah ada pendekatan, sudah ada ikatan emosional, saya kira enggak seperti itu. Jadi ya itu tadi, yang penting kita itu, kalau saya selaku kader partai ya, saya selalu mengikuti instruksi ketua umum. Kalau sama Bu Mega diinstruksikan untuk sering turun ke bawah ya itu yang modal saya. Maksudnya ya saya turun ke bawah ya untuk menyapa masyarakat, untuk jadi hampir waktu itu hampir 1 minggu ya, 1 minggu paling enggak kita luangkan waktu 3-4 hari itu kita bisa menyapa masyarakat. Dan budget lebih minim ya kalau turun ke bawah? Saya kira kalau budgetnya yang jelas ya lebih minim mas, bahkan kita tidak mengeluarkan uang. Kadang kalau kita dolan ke tempatnya kader ya, tempat kader atau ke tempat konstituen, didolani dewan itu seneng mas. Dolani dewan itu seneng, dan di sana juga saya merasa betul-betul dihormati, seneng. Mereka juga seneng, kita juga seneng. Seperti yang saya sampaikan tadi, kadang-kadang saya pulang itu malah dikasih oleh-oleh. Apakah itu mungkin sayur mayur ya, kayak kacang panjang, kayak kangkung, sering saya dikasih seperti itu, sering. Kasih pisang, kasih payang, itu sering. Nah, karena kita sudah ada ikatan. Ya sejak 99 ya, sejak saya jadi, saya memang seperti itu. Jadi saya tidak merubah sikap, saya tidak malas untuk, meskipun saya sudah jadi dewan ya saya tetap lucuran ke bawah, artinya namu ke konstituen, terutama di pengurus ranting dulu, nanti ke teman-teman, terus nanti misalkan ke komunitas. Saya kadang-kadang juga menyapa grup-grup jaranan itu, dolan ya, ada di sana ada latihan, terus kita dolan, itu seneng mas. Tukoknya rokok, ini seneng. Ada latihan jaranan, kita datang bawa rokok 1 slop itu wes ketok itu sudah. Kadang-kadang itu sudah disampaikan ke teman-teman, ya ini ada anggota dewan yang sini bawa rokok dan sebagainya. Sama-sama senengnya. Dari 6 kecamatan, yang paling tinggi kecamatan mana Pak menyumbang suara untuk Pak Han? Ya di PDI Perjuangan itu kita kan kemarin ada strategi ya, kita harus
bagaimana supaya kita tidak tempuk dengan caleg dari PDI Perjuangan yang lain. Sehingga kemarin saya memang ada pembagian wilayah. Saya fokus di wilayah ini, Pak Wasis fokus di wilayah ini, Pak Pendi fokus di wilayah. Bukan berarti saya kalau fokus di wilayah Papar tidak boleh ke Gampeng, enggak. Boleh, tapi kalau saya ke Gampeng paling enggak saya komunikasi dengan yang fokus di wilayah Gampeng. Misalkan Pak Pendi, Pak Pendi saya masuk wilayah Gampeng. Ini konstituennya tempuk apa enggak dengan sampean? Oh gitu ya? Ya. Jadi jangan sampai yang sudah dibina sama misalkan sama teman caleg PDI yang sudah bina di situ, terus saya masuk, saya ngerebut di Sunda. Jadi begitu juga sebaliknya. Jadi kemarin saya fokus di Kecamatan Papar dan Kecamatan Kayen Kidul. Papar dan Kayen Kidul. Itu yang paling besar berarti ya? Iya. Yang Pak Effendi di Gampeng Rejo. Pak Effendi di Gampeng Rejo, Pak Wasis di Ngasem dan Lurah. Ngasem dan Lurah. Jadi kita ada pembagian wilayah, kita sudah ada komunikasi sehingga tidak tumpang tindih. Ya. Pak, kenapa tidak naik ke level yang lebih atas, Pak? Ya, kita selaku kader partai siap untuk ditugaskan di mana saja. Artinya ketika dari partai menugaskan saya harus di kabupaten, ya kita kabupaten. Kalau misalkan dari partai menugaskan saya harus naik ke provinsi, saya juga siap naik ke provinsi. Dan itu tidak boleh menolak. Artinya ya saya nikmati dari kader partai itu saya harus mengikuti aturan partai yang ada. Yang pertama itu. Yang kedua saya juga selaku petugas partai ini siap ditempatkan di mana saja. Bahkan sekalipun saya dulu pernah pengalaman tahun 2010, saya 2005 sampai 2010 itu saya sekretaris partai, Mas. Ketuanya Pak Erji. Nah, ketika 2010 pergantian pengurus, baru sebelumnya saya sekretaris, ini saya dibuang, tidak masuk ke pengurusan sama sekali. Itu pun saya juga tidak, istilahnya tidak ngelukro, kita juga siap di mana saja, ya, tidak sakit hati. Ya kita tetap kerja, tetap ya santai. Artinya bukan kita pure terus akhirnya itu enggak. Ya kita nikmati. Memang di partai ya seperti itu. Nah, termasuk seperti pencalonan juga begitu. Jadi kalau kita sudah merasa menjadi kader partai, menjadi petugas partai, ya harus siap ditempatkan di mana saja. Kalau saya seperti itu. Berarti partai memang tidak pernah menempatkan atau merekomendasikan Pak Han ke DPRD Jatim atau mungkin DPR RI atau mungkin calon bupati. Belum pernah sampai hari ini. Belum pernah. Jadi belum pernah untuk diminta untuk ke provinsi maupun ke pusat maupun ditugaskan ke eksekutif, belum pernah. Artinya kita ngikuti saja. Ya, kalau instruksi dari partai, kamu harus di kabupaten saja, ya kita di kabupaten. Soalnya lebih bagus begitu. Bagus begitu. Artinya kita ngikuti mengalirnya air saja. Iya. Berarti tipe yang tegak lurus sih, Pak Han. Harus. Harus, Mas, harus. Karena banyak kader ya, banyak kader yang kemudian dia ingin ambisi pribadinya ingin naik level, misalnya dari DPRD ke provinsi, kemudian tidak diberikan rekomendasi, akhirnya memilih pindah partai rata-rata. Insya Allah kalau saya tidak begitu. Soalnya seperti yang saya sampaikan tadi, saya sebelum menjadi dewan dulu saya sudah sering dolan ke rumah senior-senior ya. Mungkin di sana ada gemblengan-gemblengan yang secara tidak langsung ya. Sehingga saya sudah tidak mungkin untuk pindah partai. Dengan yang namanya kader partai itu harus siap berjuang
untuk partainya dengan situasi yang seperti apa, situasi yang terburuk sekalipun kita tetap harus siap. Jadi meskipun ya seperti yang saya sampaikan tadi, berarti sekretaris partai, terus lepas tidak jadi apa-apa misalkan, itu kita harus bisa terima, dan kita tetap harus siap berjuang juga, meskipun situasi yang terburuk sekalipun kan begitu. Jadi kita tidak payah pena itu enggak. Ya seperti waktu saya masih jadi Kordes ya tahun 87, 92, terus ketika tahun 96 ada peristiwa kuda tuli itu ya, itu kan kondisi terburuk pada waktu itu ya. PDI menjadi bulan-bulanan di istilahnya dikuyok-kuyok sama pemerintah pada waktu itu, Orde Baru ya. Kita tidak lepas ya, kita tetap berjuang pada waktu itu. Ya, ini memang kader yang langka, makanya nggak pernah kalah di pileg. Militan dan legowo Pak ya, yang penting Pak. Yang penting kita ikhlas, berjuang itu ikhlas. Karena banyak yang tidak legowo ketika tidak mendapatkan jabatan. Karena memang sejak muda ya menempa di partai, dan itu sudah sangat masuk itu sudah, ideologi partai PDIP ke Pak Han. Iya, ini sudah menjadi darah daging saya. Daging, ya. Kalau di legislatif Pak, menjadi anggota yang paling senior, jabatan paling tinggi sebagai apa? Wakil Ketua DPRD pernah? Tidak pernah. Jadi saya tahun 99 sampai tahun 2014 itu saya menjadi ketua komisi. Dan tidak pernah pindah di komisi bangunan terus. Memang ya ditempatkan di situ ya, kita harus siap sama ketua partainya. Terus tahun 2014 sampai 2019 saya jadi ketua fraksi. Ketua fraksi ya. 19 sampai 2024 kemarin ini sebetulnya saya dipercaya lagi, ditugasi ke jadi ketua komisi. Tapi setelah 2,5 tahun ini saya percayakan kepada Pak Wasis. Artinya karena saya ketua partai toh ya. Kayak kan saya harus fokus bagaimana PD Perjuangan ini bisa besar dan sebagainya. Sehingga jangan sampai saya nanti tidak bisa konsentrasi di partai. Jadi itu pembagian tugas saja. Kemarin saya sampaikan ke Pak Wasis untuk mengganti saya jadi ketua komisi. Saya masuk di ketua DPC ini sehingga saya bisa ngurusi partai dengan maksimal ya, Pak. Intinya itu. Berarti maksimal ketua komisi ya? Ketua komisi, ketua fraksi. Ketua fraksi dan ketua komisi. Lumayan loh Pak tunjangan kalau jadi wakil ketua DPRD atau ketua DPRD. Itu kan yang menugaskan kan DPP Mas. Jadi langsung pusat berarti ya? Langsung pusat. Jadi untuk pimpinan DPRD itu ada rekomendasi dari DPP. Ya ketika DPP memberi rekomendasi yang lain, kita ya harus legowo. Ya memang itu sudah menjadi pilihannya DPP kan begitu. Kan kita tidak boleh, saya ini sudah senior, tidak boleh begitu. Kita harus tegak lurus. Kalau itu sudah menjadi keputusan DPP, kita harus menghormati, kita harus jalankan. Kan kita harus jaga. Jadi saya sudah senior, saya ketua partai minta ini, enggak bisa begitu. Enggak bisa. Jadi semua sudah, ini kita punya kewenangan masing-masing ya. Kalau ini sudah itu kewenangannya DPP ya kita harus kita serahkan sepenuhnya pada DPP. Kira-kira yang dipercaya oleh DPP siapa? Iya, jadi saya kira memang politisi muda harus belajar ke Pak Han ini. Bagaimana soal menerima kelegawaan itu tadi ya? Yang penting itu Mas, yang penting itu kita ikhlas, kita harus bisa menerima, kita harus legowo ya, terus kita harus disiplin
kepada aturan-aturan partai, terus kita harus menjaga militansi partai dan sebagainya dan sebagainya. Itu penting modal untuk teman politisi-politisi muda ya. Dan ini karena saya dipercaya menjadi ketua DPC, ini tentunya saya juga mengkader ya. Kader-kader muda ini sudah kita doktrin untuk itu. Jadi sudah kita sebelum kita calonkan nanti di 2029 misalnya, ini kita harus betul-betul istilahnya nyeleksi kader yang nantinya ketika jadi ini betul-betul dia itu bisa dipercaya oleh partai. Jadi tidak kader yang instan. Terus kan kasihan juga ya. Misalkan orang yang sudah masuk partai lama ternyata dikalahkan dengan yang instan, itu kan kasihan. Makanya tapi kita mencari kader untuk kita regenerasi itu kita juga harus betul-betul kita seleksi. Artinya baik itu kualitasnya ya maupun dari segi misalnya dari segi pendidikan harus kita pertimbangkan. Terus dari sisi ekonomi misalkan ya, dia harus matang dulu di ekonomi. Jangan sampai masuk partai. Finansialnya harus kuat paling nggak ya? Harus kuat dulu ya. Jangan sampai masuk partai itu seakan-akan mencari pekerjaan. Betul. Tapi masuk partai itu betul-betul ideologi, ini tempat berjuang. Dan untuk kita bisa kita ke sana, ekonomi harus kuat dulu. Jadi ini memang tugas saya selaku ketua partai, ini saya sudah meropong ya kira-kira kader-kader muda nanti siapa kita persiapkan sehingga di 2029 nanti kita tidak istilahnya kehabisan kader dan kita bisa mengikuti karena banyaknya yang muda ya, karena pemula itu kan banyak banget ya. Banyak. Nah itu kalau kita nanti tidak menampilkan yang muda-muda itu kita juga bisa ketinggalan, bisa ditinggal ya. Bisa ditinggal. Ya. Bahkan sebagai politisi senior di Kediri, bagaimana melihat sepak terjang politisi muda baik dari PDIP maupun dari partai-partai lain? Maksudnya? Politisi muda saat ini bagaimana mereka sepak terjangnya? Apakah sama dengan politisi senior atau mereka lebih banyak ide dibanding yang senior atau seperti apa, Pak? Ya, kalau politisi muda sebetulnya ya sama. Cuma tinggal nanti mau belajar apa enggak, kan begitu. Ada, misalkan yang dari PD Perjuangan ya, kita kan ya ada anggota dewan yang masih muda-muda kan ada. Tapi ini kita kan juga bisa melihatnya. Kira-kira mana yang mau belajar, mana yang cuek-cuek saja kan ada. Nah ini kan selaku ketua partai tentunya ini harus kita panggil. Kita panggil, tugasmu seperti ini, kamu harus begini dan sebagainya. Dan untuk pembinaan ke bawah kamu harus begini dan ini harus kita arahkan. Kalau tidak ada pengarahan kan kadang-kadang gelior, Mas. Oh gitu. Gelior. Memang ada yang anak muda yang terjun ke dunia politik itu betul-betul menikmati ya. Artinya dia betul-betul ideologi, karena ideologi itu ada. Tapi ada yang anak muda yang masuk ke dunia politik tujuannya untuk cari pekerjaan, misalkan ke dewan itu ya, dengan cara yang instan itu. Ada Pak seperti itu? Ya ada lah. Kalau kita melihat kan ada caleg yang dari eksternal ya, dia bukan struktural, kan banyak itu caleg. Caleg dadaan itu kan banyak. Di PDI juga ada, tapi di tempat yang lain juga ada. Artinya caleg itu tanpa masuk menjadi struktural partai langsung mencalonkan, itu kan itu perlu pembinaan. Perlu pembinaan. Artinya tidak jangan sampai dia nanti setelah jadi masuk di partai dia tidak tahu PD Perjuangan itu apa, repot.
Nah, ini harus kita godok dulu kan begitu. Kita godok dulu biar tahu PDI Perjuangan itu apa. Jadi kalau di tempat kita ya di PDI Perjuangan, meskipun kita ada caleg yang dari luar, maksud dari luar itu dari non struktur ya, itu kita ambil. Ini sebelum kita calonkan, ini kita doktrin dulu. Kita apa namanya, ada semacam kayak pelatihan. Artinya di partai itu seperti ini. Jadi biar tidak kaget nih. Ya. Biar tidak kaget. Kita ada anu itu ada. Ya. Jadi kita tidak serta-merta ngambil calon terus langsung dicalonkan terus kita sampai dia jadi kita biarkan enggak. Jadi calon itu kita persiapkan, meskipun dia bukan pengurus partai, kita persiapkan, kita doktrin. Jadi di partai itu seperti ini, terus harus begini, dan kita harus loyal, harus ini dan sebagainya itu. Dan menjadi anggota DPRD itu bukan untuk mencari pekerjaan. Ya, yang penting itu. Jadi menjadi anggota DPRD itu berat. Artinya kita itu pelayanan terhadap masyarakat kan 24 jam, Mas. Ya. Sewaktu-waktu kita ditelepon konstituen, ada keluhan, kita kan harus siap. Ya. Kita jangan, kadang-kadang orang kan orientasinya hanya ada materi ya. Betul. Bayarannya akeh kan. Ya, kita tidak harus itu, tapi kita juga harus mempertimbangkan juga pekerjaannya, bebannya di DPRD itu seperti ini harus kita pahami dulu. Biar nanti tidak kaget. Ya. Ini agak melompat Pak nanti ke 2029. Ini kan meskipun belum dijalankan ya 2024 sampai 2029. Pak sudah punya persiapan untuk 2029 seperti apa? Apakah tetap di Pileg DPRD Kabupaten Kediri atau naik level atau seperti apa? Kalau saya begini Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, saya itu begitu habis pemilu ini, saya harus mempersiapkan 5 tahun ke depan. Sudah disiapkan berarti ya? Sudah disiapkan. Cuma ya itu tadi, kalau masalah kita akan melompat ke provinsi atau ke pusat itu nanti kan tergantung rekomendasi dari DPP, dari partai. Kita ditugaskan di mana kan begitu. Misalkan kita ditugaskan tetap di kabupaten saja kita juga siap. Tapi paling enggak kita sudah siap, sudah persiapan diri sudah ada. Artinya minimal konstituen kita itu tidak kita tinggalkan. Minimal itu. Terus paling enggak kita juga harus menambah jaringan. Menambah jaringan, terutama untuk 2029 nanti kan kita juga butuh generasi muda lagi kan begitu ya. Kita harus pendekatan ke generasi muda melalui olahraga, melalui kesenian dan sebagainya. Itu memang kita persiapkan. Cuma kita tidak bisa memilih. Artinya saya pilih di provinsi, saya pilih di pusat nggak bisa. Gitu, itu nanti tergantung bagaimana partai menugaskan kita. Kita siap ditempatkan di mana saja. Jadi memang sudah dipersiapkan sejak awal untuk 5 tahun ke depan. Tinggal nanti ditugaskan di mana, menugaskan kemana itu ya. Ini wawasan yang baik untuk politisi muda, Pak. Mudah-mudahan begitu. Terima kasih, Pak Han. Sama-sama kita juga bisa diterima di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada Mas Basmala dan kru ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman, terutama dari teman-teman PDI Perjuangan yang masih muda. Ini bisa menjadi bekal. Siap. Terima kasih. Sukses Pak Han. Terima kasih. Matur suwun.